to my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing to my soul. I cannot heal you because I'm not your healer, I'm not your physician, but our Jesus Christ will heal you tonight. Anak ini berumur 17 tahun, dia waktu lahir tidak mempunyai lubang anus. Jadi waktu dia lahir 2 hari kemudian di operasi bagian sebelah kanannya itu. Dan anak ini dia kalau buang air besar itu di bagian operasi yang sebelah kanan itu, di bagian perut sebelah kanan. Kemudian umur 7 tahun karena bagian sebelah kanan itu alat dia untuk buang air besar itu keluar 30 cm. Jadi dokter memutuskan anak ini harus dioperasi lagi di bagian sebelah kirinya. Jadi anak ini juga buang air besar di bagian sebelah kiri perutnya ini, keluar di situ. Dan sekarang dia berumur 17 tahun. Kemudian tadi ketika lewat sapu tangan, kata ibu ini, tiba-tiba tadi ketika Pak Yosapa suruh berdoa melalui sapu tangan, lubang anusnya itu dia terbuka dan dia bisa buang angin di lubang anus itu. Dan puji Tuhan sempurna, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Beri kemuliaan untuk Yesus yang meriah. Luar biasa ya. Lahir tidak punya lubang anus, sekarang terbuka. Luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat masih berlaku sampai hari ini. Amin. Senang ya? Senang. Makan yang banyak malam ini. Besok buang ke belakang. Tidak perlu lewat lagi alat operasi ya. Cukup menderita ini anak, tapi malam ini dia sudah disembuhkan Tuhan. Tuhan itu baik ya. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Yesus. Puji Tuhan, Pak Pendeta, adik ini berusia 6 tahun dan sejak lahir menurut kesaksian dari ibunya, adik ini mempunyai alat kelamin yang ganda. Wanita tetapi ada juga 2 buah seperti buah pelir pada alat kelamin adik ini. Dan pada saat dan menurut kesaksian ibu ini, dokter sudah menganjurkan untuk dilakukan operasi supaya pada saat besar adik ini tidak menjadi malu. Dan pada saat tadi Pak Pendeta lewat dan ibu dan anak ini menjamah ujung jumbai daripada Pak Pendeta, tiba-tiba menurut kesaksian ibu ini dia melihat percikan api. Dan anaknya juga melihat percikan api jatuh ke baju anaknya. Anaknya teriak, "Mama, nanti baju saya terbakar." Tetapi setelah Pak Pendeta tadi lewat, baru ibunya memeriksa, ternyata benjolan 2 buah pelir itu hilang dan adik ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang meriah, yang meriah. Dan ibu ini juga Pak Pendeta selama 14 tahun dia mempunyai ambeien. Dan pada malam hari ini setelah menjamah ujung jumbai Pak Pendeta, ambeiennya hilang dan dia juga sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sebentar Ibu, jadi waktu lahir dia punya, coba bisa kasih kesaksian? Waktu lahir anak ini keluar dengan 2 jenis kelamin. 2 jenis kelamin? Iya. Jadi ada 2 buah pelir sebesar bakso ini. Ya, dia seperti itu. Jadi menurut kelamin dokter, perempuan 1, kelamin laki-laki 1. Iya. Begitu? Iya. Ada buah pelirnya. Iya, iya. Ya menurut dokter harus operasi. Sebenarnya operasi tapi umur masih muda. Baru kami berdoa, Tuhan tolong supaya kalau bisa ya dia sembuh dan mujizat Tuhan. Akhirnya tadi dijamah oleh Tuhan lewat jumbai kami, dia berteriak bilang, "Ma, ada bunga api, nanti saya punya baju terbakar." Saya bilang, "Ma, lihat bunga api di jumbai." Oh, dia melihat ada api turun. Dari jumbai. Oh, dari jumbainya ada keluar api. Jumbai. Iya. Dari jumbai Pak Pendeta ada keluar percikan api turun ke baju anak ini. Iya. Sehingga anak ini berteriak, "Ma, baju saya nanti terbakar."
Dia katakan begitu. Nah setelah itu ibunya langsung cek, ternyata 2 buah pelir itu sudah hilang dan anak ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Anak ini kembali menjadi normal. Luar biasa ya. Puji Tuhan, karena Iya. dia sudah sembuh dan tidak melalui operasi. Kalau melalui operasi pasti kami tidak ada uang untuk operasi. Puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan dia yang gratis. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Iya, lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan untuk Yesus. Luar biasa. Iya. Mujizat masih berlaku sampai hari ini. Iya, senang ya Ibu ya. Senang. Saya juga bersaksi, saya melahirkan anak kedua, sudah umur jalan 14 tahun saya ambil. Tapi puji Tuhan menurut dokter harus operasi ambil, tunggu dokter Ali. Puji Tuhan tadi lewat jumbai saya melihat bunga api. Akhirnya saya merasa bahwa ambil ini rasa pedis dan dia hilang. Puji Tuhan. Ambaiannya juga hilang. Juga hilang. Ya. Jadi melihat ada jumbai itu keluar api. Keluar api. Percikan api. Iya. Luar biasa Yesus ya. Iya. Silakan. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Pak Yosafat anak ini dibawa oleh mamanya, mereka katakan anak ini dia mempunyai kelamin ganda. Iya, dan mamanya saksikan selama 14 tahun ini anaknya ini kalau buang air kecil dia harus duduk seperti perempuan. Tapi puji Tuhan pada malam hari ini tadi waktu penyembahan mamanya cek yang lubang untuk bagian untuk dia kencing yang kelamin yang satunya itu sudah tertutup. Dan anak ini menjadi normal. Puji Tuhan sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oh, Yesus lakukan luar biasa ya buat adik ya. Sudah sembuh ya? Iya, sudah sembuh. Terima Sudah dicek? kasih. Iya, sudah cek. Iya, terima kasih sama Tuhan Yesus Iya, ya, terima sebab Dia kasih. yang sembuhkan ya, Iya. bukan saya, Iya, bukan terima saya ya. kasih. Yesus yang sembuhkan adik ya. Iya. Iya. Senang ya? Senang. Jadi seperti cewek tadinya ya? Iya. Bagian Jadi bawah. selama ini dia buang air, cewek yang keluar. Iya, duduk. Yang cowok Tidak. tidak. Iya. Sekarang Sudah tertutup itu. normal. Sekarang cowoknya yang keluar nggak? Iya. Keluar dari cowoknya. Iya. Oh, memang. Ya, Tuhan berkatin saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, Puji Tuhan Pak Pendeta adik ini dibawa oleh mamanya. ya, Katanya dia karena lahir prematur cuma 1 kilo lebih. iya. Dan ini di bagian kemaluannya buah pelirnya cuma 1, jadi 1 kempis. Dan kata dokter, prediksi dokter bahwa efeknya dia kalau besar pasti tidak dapat keturunan. Tapi tadi didoakan buah pelirnya 2, dia disembuhkan Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan, yang kencang, yang kencang. Jadi tadi 1, sekarang 2. Wah, hebat Yesus luar biasa. Sudah diperiksa? Sudah. Jadi 1 biji tadi. Iya. Terus sekarang timbul 1 biji. Iya. Dia itu pencipta. Amin. Ya, dia menciptakan yang baru 1. Jadi adik pasti punya keturunan ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terlalu luar biasa. Ya, Pak Yosafat, anak ini disaksikan oleh bapaknya, dia waktu lahir buah sakarnya cuma 1, yang di sebelah kirinya itu tidak ada. Dan kemudian bapaknya saksikan waktu Pak Yosafat lewat dan bayangan Pak Yosafat kena di anak ini, bapaknya periksa yang tadinya tidak ada, tumbuh kembali, sempurna, Wow, beri kemuliaan disembuhkan oleh untuk Tuhan Yesus. Yesus. luar biasa. Jadi lahir dia punya buah sakarnya cuma ada 1. Sebelah kanan, kiri tidak ada. Kemudian kena bayangan, muncul lagi 1. Luar biasa Yesus. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi diciptakan yang baru 1 lagi. Ya. Senang Bapak ya? Iya, adik senang?
sudah punya 2. Dulu cuma 1, sekarang sudah ada 2. Ya, senang ya? Iya, luar biasa Tuhan. Oke, Tuhan berkatin. Ya, Puji Tuhan Pak Yosafat, adik ini dia berusia 13 tahun, dibawa oleh ibunya, dan ibunya tadi sempat saksikan bahwa 6 bulan yang lalu di mana adik ini mengalami kejadian yang aneh. Seluruh alat kelamin adik ini lari naik masuk sehingga seperti wanita, sedangkan adik ini seorang laki-laki pria. Nah, yang tersisa hanya sedikit ujung kulit katan daripada adik ini. Tetapi ketika tadi Pak Yosafat mengajak kita untuk menyembah kepada Tuhan, saat itu ibu ini cek ternyata alat kelamin anaknya sudah menjadi normal keluar. Dan adik ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. jadi 6 bulan masuk ke dalam semuanya. Iya, Dia kencing bagaimana? dia kencing buang sedikit-sedikit saja. Sedikit-sedikit, waduh. Kan ada punya Menderita sekali ya. Iya. Tidak tahu kenapa masuk ke dalam. Ini kalau dia suruh rasa kencing begitu karena ini apa dia punya perut begitu langsung sakit begitu, makanya dia menangis, mama ini sakit sekali sama perut. Saya bilang Nangis minum, sampai dia lihat Iya. tuh. Dia senang dia. minum banyak air adik, saya bilang. Tapi dia bilang mama saya sudah berusaha minum air tapi pun juga sakit. Dia berteriak dan bapak bilang kas keluar dan permisi kas keluar dalam celana, bapak periksa. Itu Tuhan, tolong kita bilang. Oh, dia minta Tuhan tolong. Iya, tolong Tuhan, dia bilang. Memang kalau mujizat Tuhan ini yang terjadi, bisa pasar saja kita bilang dengan orang tua kan. Adik senang ya? Senang? Iya. Senang ya? Iya. Jadi sekarang sudah bisa kencing ya? Sudah keluar semua kan? Iya. Yesus yang sembuhkan ya? Ya? Oh, luar biasa tuh Yesus ya. Ingat toh, siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Ya. Luar biasa. Ya, Tuhan berkatin Ibu. Pak Yosafat, anak ini dibawa oleh mamanya. Dia sekarang berumur 6 tahun. Sejak lahir anak ini tidak mempunyai buah pelir. Dan mamanya saksikan tadi ketika menyembah Tuhan, dia minta untuk buang air kecil. Mamanya periksa sudah muncul sedikit. Dan puji Tuhan tadi ketika dijamah oleh Pak Yosafat menjadi normal, tumbuh kembali, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Jadi dua-duanya muncul ya. Jadi ada penciptaan baru pada malam hari ini. Yesus yang ciptakan. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan Pak Yosafat, anak ini dibawa oleh tantenya. Dia cacat sejak lahir. Sekarang dia sudah berumur 10 tahun. Ini kaki sebelah kanan lebih pendek daripada kaki sebelah kiri. Mengakibatkan anak ini dia kalau jalan dia pincang. Tidak bisa jalan normal. Puji Tuhan pada malam hari ini, tadi lewat beberapa metode, tadi sudah mulai bisa normal. Tapi puji Tuhan tadi ketika Pak Yosafat berdoa, langsung normal, pulih, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Coba jalan. Jalan. Hilurnya. Senang? Senang. Jalan sudah normal ya. Tadinya jalannya bagaimana? Pincang ya? Oh iya, baik. Pastor Yosafat, puji Tuhan, adik ini sejak lahir kedua kakinya itu tidak normal. Jadi bengkok, kalau mau berjalan itu tidak bisa normal. Bengkok. Iya, bengkok. Coba Oma, Coba. bisa mungkin jelasin Oma. Jadi kayak kaki X. Oh, kaki X begini. Lebih dari Lebih X. dari X. Habis X apa? I. Dan adik ini jadi malu untuk pergi ke sekolah karena Oh. kondisi kakinya. Oh, jadi lahir kakinya sudah bukan X tapi gini.
Coba kamu kasih contoh sebelum Tuhan Yesus sembuhkan, kasih contoh gimana? Coba. Gimana? Gimana sebelum sembuh? Kaki dia pun lupa. Oh begini ya. Waduh, jalan selangkah aja berat. Begini ya jalannya ya. Wah, ini bukan X, ini lebih dari X, betul juga. Sekarang sudah sembuh, coba jalan. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Jadi jangan malu pergi sekolah sekarang ya. Ya, dulu kan malu ya, sekarang enggak usah malu. Nih, kakinya udah bagus, ya kan? Nah, ya, oke, Tuhan berkatin. Luar biasa. Oh, ya. Oh, bengkok begini. Ya puji Tuhan, Pastor Yosafat, adik ini dia berusia 11 tahun dibawa oleh neneknya dan adik ini dia cacat sejak lahir. Di mana sejak lahir tubuh sebelah kanan adik ini dia itu mati, tidak bisa digerakkan. Jadi kalau jalan terpaksa kaki kanan ini harus diseret dan posisi tangan kanan adik ini tadinya itu bengkok, tidak bisa digerakkan. Tapi puji Tuhan melalui penyembahan pada malam hari ini, adik ini sudah dijamah oleh Tuhan dan dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ini siapa neneknya? Dia mati sebelah. Sejak lahir. Sejak lahir. Dia tidak normal. Tidak normal. Kaki sebelah kanannya sedikit tarik-tarik dan tangan kanannya begini saja, tidak bisa memegang dan tidak bisa diangkat. Oh, tidak bisa diangkat. Gini terus. Gini terus. Sekarang dia bisa angkat ya. Bisa pegang. Terus jalan tadinya? Jalannya seperti biasa. Oh, ditarik, seret aja. Sekarang kamu jalan yang benar coba. Bilurnya sungguh heran. Kamu punya tangan kamu lurus. Lurus ya. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Dia diajarin terus, dia masih kaku ya. 11 tahun dia begini terus kan? Iya 11 tahun. Iya, jadi dia jalan dia masih ini ya, tapi sudah bisa angkat, bisa angkat, bisa begini ya. Dek, jalannya ini ya. Tidak bisa pegang juga. Coba pegang sekarang. Angkat. Oh. Tidak ada kekuatan tadinya ya. Sudah bisa angkat. Ya, puji Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan. Latih terus ya supaya tenaganya. Pak Yosafat anak ini berumur 11 tahun. Di bagian telinga sebelah kanan ini punya daun telinga tapi tidak punya lubang telinga. Mengakibatkan dia menjadi tuli. Malam hari ini tadi ketika dia menjamah ujung jumbai, dia bisa mendengar sekalipun tidak punya lubang telinga. Coba dites, yang sebelah ada? Ada Pak. Ya, yang sebelah ini tidak ada ya. Ya. Ikutin saya ya. Saya sudah mendengar. Ya. Sudah sembuh ya? Sudah sembuh. Ya. Telinga sejak lahir. Oh, tidak ada lubang ini. Oh. Ini telinga tidak punya lubang. Coba dibuka. Dua-duanya tidak ada lubang. Sekarang mendengar. Oh, bagi kemuliaan Tuhan. Coba. Jadi berapa tahun dia tidak mendengar? Sejak lahir. Usianya berapa tahun? 8 tahun. Ini tidak ada lubangnya, coba dilihat. Tidak ada lubang telinganya. Sebelah kiri juga tidak ada lubang. Sebelah kanan tidak ada lubang. Tapi Yesus ajaib. Dia mendengar. Beri kemuliaan yang meriah untuk Yesus. Adik senang? Senang ya, sudah mendengar ya? Iya, Tuhan berkatin dia secara khusus. Luar biasa ya. Wah, luar biasa. Puji Tuhan Pak Yosafat, adik ini dibawa oleh ibunya, adik ini berusia 7 tahun Ya. dan
menurut kesaksian ibunya bahwa sejak lahir adik ini dia cacat, di mana telinga sebelah kirinya ini tidak memiliki daun dan juga Oh lubang ya, telinga. tidak ada lubang Iya. ya, tidak ada lubang telinga Tidak ada ya. lubang telinga. Ya. Dan ibunya cerita bahwa ketika kalau telinga sebelah kanan adik ini ditutup, maka adik ini sama sekali tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Tetapi pada malam hari ini, ketika tadi Pak Yosafat mengajak kita untuk menyembah kepada Tuhan, ibunya cek ternyata adik ini dapat mendengar sekalipun telinga sebelah kanannya ini ditutup. Ya, ditutup coba. Puji Tuhan pada malam Coba hari ditutup, ini. ditutup. Bukan Tuhan Yesus. Ditutup. Tutup. Sudah mendengar? Dengar? Ya, dengar. Sebut coba. Iya, dengar ya. Ya, beri kemuliaan ke Tuhan. Ya. Bapak Yosafat, ibu ini sudah 30 tahun tidak bisa mendengar karena tidak ada lubang telinganya. Bahkan daun telinganya pun tidak ada. Iya. Dan dia juga tidak bisa berbicara, bisu. Tapi setelah didoakan melewat sapu tangan, Tuhan Yesus telah menyembuhkan ibu ini. Ya. Ibu ini bisa mendengar dengan jelas walaupun tidak ada lubang telinga. Dan ibu ini juga bisa berbicara dengan jelas. Iya, beri kemuliaan untuk Yesus. Luar biasa ya. Iya. Iya. Sudah dengar ya? Sudah dengar, luar biasa, Yesus itu hidup, amin. Yang tidak punya daun telinga, yang tidak punya lubang telinga, tetap bisa mendengar kalau dia mau. Saudara sudah menyaksikan malam hari ini ya, itulah mujizat dari Tuhan. Amin. 30 tahun Pak. 30 tahun ya. Ya ini. Kemudian adik ini sudah berumur 1 tahun 6 bulan, sejak lahir dia juga tidak punya lubang telinga. Tertutup semuanya. Iya. Tetapi didoakan lewat sapu tangan malam hari ini Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Yesus. Luar biasa ya. Oke, baik. Sudah dengar? Yang ini satu punya, satu nggak punya. Yang ini dua-duanya tidak punya ya. Iya. Pak Pendeta, ibu ini sejak lahir dia tuli. Ya. Jadi telinga sebelah kiri ini ada lubang tapi kecil. Ya. Yang di sebelah kanan telinganya tidak punya lubang. Coba saya lihat. Iya, coba kasih lihat, tidak ada lubang. Iya, sudah lihat, kasih jelas. Kasih lihat lagi sana, tidak ada lubang. Iya. Sebelah sini coba. Ya. Ya, kecil sekali. Malam ini sudah dengar? Dengar? Jelas? Yesus yang sembuhkan. Beri kemuliaan ke Tuhan. Berapa? 45 tahun sekarang. Jadi sudah 45 tahun tuli. Dua-duanya. Dua-dua. Dua-duanya 45 tahun. Ya, 40 tahun. 5. Mulai sekarang ini. Ya, 45 tahun ya. Jadi malam ini sudah mendengar ya. Ya, malam ini sudah dengar. Malam ini sudah dengar. Ibu senang? Senang. Senang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Pak Yosafat, bapak ini dia cacat sejak lahir. Dia sekarang umur 34 tahun. Ini kedua telinganya ini ada daunnya tapi tidak ada lubangnya. Oh ya. Mengakibatkan dia ini tidak bisa mendengar, menjadi tuli. Puji Tuhan pada malam hari ini ketika dia menjamah ujung. Oh, ini lebih lagi ya, tidak ada lubangnya ya. Coba kasih penonton supaya tahu Yesus sembuhkan Bapak. Coba lihat. Tidak ada lubang ya. Iya. Jadi di bapak ini tidak bisa mendengar. Puji Tuhan tadi ketika dia menjamah ujung jumbai, seketika itu juga dia bisa mendengar. Sekalipun tidak punya lubang telinga. Yesus menyembuhkan bapak ini. Senang ya? Senang. Sudah sembuh ya? Ya, baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, luar biasa. Pak Yosafat, bapak ini dia katakan sejak lahir dia tuli. Dan sekarang sudah berumur 66 tahun. Tapi puji Tuhan pada malam hari ini ketika Pak Yosafat berdoa buat bapak ini. Dia bisa mendengar dengan jelas. Dan dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 66 tahun tidak pernah mendengar. Baru malam ini mendengar.
Luar biasa ya. Senang ya. Jadi dulu waktu Bapak tidak pernah mendengar, orang marah, orang ngoceh, nggak pernah dengar kan? Nah sekarang kasih tahu teman-teman jangan main-main. Saya sudah mendengar ya. Jadi kabar berita yang baik saja. Yang jelek-jelek jangan didengar. Ya, dengarkan firman Tuhan ya. Pak Pendeta, ibu ini katanya sudah selama 40 tahun dia tuli. Tidak bisa mendengar sama sekali. Tapi puji Tuhan tadi waktu menjamah ujung jumai Pak Pendeta bisa mendengar dengan jelas. 40 tahun tidak pernah mendengar. Ya, kalau diomelin nggak tahu. Ya, malam ini jangan coba-coba. Ya, sudah mendengar ya? Nanti pulang ke rumah pura-pura. Ya. Nah, lihat anak ngomong apa, suami ngomong apa, saya sudah dengar ya. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Puji Tuhan Pak Yosafat, keduanya ini mereka datang dengan penyakit tuli. Adik ini selama 17 tahun dia tuli. Dan setelah dia tadi mengatakan setelah menjamah ujung jumbai daripada Pak Yosafat, tiba-tiba saja dia sudah disembuhkan, dia dapat mendengar kembali. Dan Bapak ini selama 40 tahun dia tuli kedua telinganya. Dan menurut kesaksian Bapak ini pada saat tadi dia menjamah ujung jumbai daripada Pak Yosafat, tiba-tiba ada sesuatu yang membuka di kedua telinganya. Langsung dia dapat mendengar dengan jelas. Puji Tuhan mereka sudah disembuhkan. Luar biasa, sudah dengar ya? Jelas ya? Dengar. Ini jelas? Sudah. Sudah ya, iya. Pak Yosafat, kedua Bapak ini juga mereka tuli. Bapak ini sudah selama 10 tahun, kemudian Bapak ini sudah selama 30 tahun katanya. Puji Tuhan pada malam hari ini ketika Pak Yosafat menjamah tangan kedua Bapak ini, seketika itu juga mereka bisa mendengar. Dan mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sudah mendengar? Dengar. Dengar ya, Bapak? Dengar. Dengar ya? Dengar. Dengar. Iya. 30 tahun tidak dengar. Iya. Sekarang dengar. Betul. Yesus yang kasih dengar. Iya. Ya? Iya. Iya. Menderita ya 30 tahun, lama. Betul. Tiap hari bangun tidak mendengar. Iya. Ya, sekarang Iya. dengar musik nanti. Dengar musik. Ya? Iya. Opa? Dengar. 10 tahun. Iya. Diomongin apa? Tidak dengar. Sekarang sudah dengar ya? Iya. Ya, Tuhan berkati. Ibu ini dia membawa kedua anaknya sama-sama tuli. Anaknya ini berusia 22 tahun dan sejak dia lahir tuli, dan adiknya ini berusia 7 tahun. Sejak usia hampir 2 tahun adiknya mulai sakit-sakitan dan menjadi tuli juga. Dan ketika tadi Pak Yosafat membacakan firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Dan seketika itu juga mereka dapat mendengar dan mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan Pak Pendeta, ibu ini datang bersama kedua anaknya. Kedua-dua anaknya ini bisu sejak lahir. Yang Bisu tua ini sejak lahir. berumur 10 tahun dan yang adiknya ini berumur 7 tahun. Tetapi pada saat mereka menjamah ujung jumpai daripada Pak Pendeta, mereka cek ternyata mereka sudah dapat berbicara dan Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka. Ibu sudah cek tadi? Sudah. Sudah bicara? Iya. Ya, kita tes sekarang ya. Ikutin saya bicara. A. Coba yang ini. A. Haleluya. Ya. Amin. Coba. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, bisu sejak lahir sudah disembuhkan Tuhan Yesus ya. Pak Pendeta, anak ini dibawa oleh mamanya. Tadi mamanya bersaksi bahwa dari umur 1 tahun 6 bulan, anak ini pas di dalam tempat tidurnya, kemudian ada lampu dia jatuh dan sempat terbakar anak ini.
Dan katanya mungkin karena trauma, dia sempat dirawat di rumah sakit selama 6 bulan. Dan dari umur 2 tahun anak ini sudah tidak bisa berbicara. Dia bisu. Kemudian anak ini sudah selama 6 tahun, dia sejak lahir sekarang umur 6 tahun. Juga bisu, tidak bisa berbicara. Tapi puji Tuhan pada malam hari ini, lewat penyembahan mereka bisa berbicara dengan jelas. Disembuhkan Tuhan Yesus. Coba bicara. Sudah? Sudah dibicara? Coba. Tes ya. Amin. Amin. Iya. Haleluya. Iya, haleluya. Ini Mama. Iya. Yesus luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Iya. Puji Tuhan Pak Yosafat, adik ini dia berusia 10 tahun sejak kecil dia tuli. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 23. Sebagaimana Daud mengusir roh jahat, itu pun juga dialami oleh adik ini. Telinganya terbuka dan adik ini dapat mendengar dan dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Iya. Sudah dengar? Sudah dengar? Sudah dengar? Sudah dengar. Sudah dengar ya. Berapa tahun? 10 tahun ya. Senang? Senang? Senang. Senang ya. Iya, Yesus yang sembuhkan kamu ya. Ya. Ya puji Tuhan Pak Yosafat, adik ini dia berusia 14 tahun dibawa oleh ibunya. Tadi ibunya saksikan bahwa anaknya ini terlahir prematur sehingga dalam pertumbuhan anak ini menjadi bisu sejak lahir tidak bisa berbicara. Tetapi puji Tuhan pada malam hari ini setelah menjamah jubah daripada Pak Yosafat, seketika itu juga adik ini dapat berbicara dan dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Papa. Papa. Mama. Mama. Yesus. Yesus. Ya. Senang ya? Senang. Iya. Ya, Tuhan berkatin ya. Ya. Puji Tuhan Pak Yosafat, ini anaknya dibawa oleh orang tuanya. Dia sekarang berumur 18 tahun. Mamanya saksikan waktu umur 3 bulan dia lahirnya normal. Tapi mulai dari 3 bulan ke sana anak ini menjadi bisu, tidak bisa berbicara. Puji Tuhan pada malam hari tadi waktu menyembah Tuhan sudah bisa berbicara. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan anak ini. Coba tes. Tes. Papa. Papa. Mama. Mama. Amin. Amin. Tadinya tidak bisa bicara? Ya. Bisu ya? Ya, baik Tuhan sudah sembuhkan ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan Pak Yosafat, Bapak ini dia rindu untuk bersaksi. Ya. Saya nama Paulus Ilae. Saya mendapat luka di pipi kanan saya. Sampai lama kelamaan luka ini berlubang tembus sampai di dalam mulut saya. Sampai sekarang ini kalau saya minum air atau saya mau bernapas, angin keluar ikut pipi kanan saya yang ada lubang sekarang. Tapi saya puji Tuhan bahwa tadi Pak Yosafat berdoa pada saat kita muat sapu tangan di kepala kita masing-masing, maka sesudah Papa berdoa, saya mendapat pertolongan kesembuhan dari luka yang ada di pipi saya. Terima kasih. Puji Sebentar. Tuhan. Jadi lukanya Bapak coba kasih lihat. Ya, lukanya ini sampai berlobang keluar. Iya. Jadi kalau minum airnya keluar dari pipinya. Keluar dari pipi. Keluar ya? Iya. Jadi seperti keran begitu. Iya. Jadi kalau nafas, kalau ada angin. Iya, angin keluar juga. Jadi kalau minum mesti keluar air. Iya. Minum jus keluar. Sayang ya.
Keluar begini kan sayang. Ya, minum Coca-Cola keluar juga. Keluar. Sekarang minum. Tes. Bawa minuman. Ya, kasih saksikan. Kasih saksikan. Ya, ya. Ya. Lubangnya sudah ditutupin oleh Yesus Kristus. Luar biasa? Yesus yang luar biasa. Ya. Bapak senang ya? Senang sekali. Jadi sekarang bisa hemat. Kalau minum 1 botol Coca-Cola, dapatnya 1 botol. Kalau dulu minum 1 botol, masuk ke perut cuma setengah botol. Setengah botol. Karena setengahnya keluar. Oke, Tuhan berkatin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara, Bapak ini 8 bulan lumpuh. Tadi saudara menyaksikan dia diangkut dari sini. Sekarang Bapak bangun. Bangun, bangun. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bawa dia jalan. Bilurnya, bilurnya. Puji Tuhan Pak Yosafat, Bapak ini sudah berkali-kali mengalami kecelakaan di tahun 2009 dan terakhir 2 minggu lalu dia juga mengalami kecelakaan sehingga kakinya menjadi pincang. Bahkan Bapak ini sudah membawa ke ke dukun untuk diurut dan dukun itu mengeluarkan 2 cm urat sarafnya dan Bapak ini katakan sejak itu dia menjadi seperti lumpuh kaki sebelah kanannya karena urat itu sudah dikeluarkan, sudah putus. Dan Bapak ini juga dia putus harapan karena dia beranggapan bahwa saya akan lumpuh, kaki sebelah kanan akan lumpuh seumur hidup. Tetapi pada saat tadi Pak Yosafat berdoa, tiba-tiba saja Bapak ini dapat berjalan dengan normal dan dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum disembuhkan Tuhan, jalannya seperti apa? Bisa kasih contoh? Coba. Pertama belum pegang tonggak. Coba. Jadi sebelum pegang tongkat, jalannya merayap. Coba di jalan di sana, dikasih contoh. Sebelum disembuhkan Tuhan, jalannya dikasih contoh, seperti apa? Jalannya seperti begini. Kemudian setelah disembuhkan, coba jalan. Seperti biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Iya, luar biasa Tuhan. Ya.
Pak Yosafat, ibu ini sudah selama 8 tahun ini dia lumpuh, tidak berdaya. Tadi datang digotong oleh orang-orang dan puji Tuhan pada malam hari ini ketika ibu ini mengoleskan minyak di atas kepalanya. Seketika itu juga ibu ini bisa berjalan dan dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jalan, ayo. Bilurnya, oh lari malah. Ya bisa lari deh. Bilurnya terus. membawa kesembuhan. Percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Ini waktu usia 17 tahun jago disco. Iya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, orang lumpuh berjalan ya. Ya, puji Tuhan Pak Yosafat. Adik ini dia berusia 15 tahun dibawa oleh ibunya. Dan ibunya sempat saksikan bahwa ketika adik ini dia berusia 3 tahun. Tiba-tiba saja adik ini menjadi step. Sehingga seluruh tubuh adik ini termasuk kuku adik ini menjadi hitam. Bahkan adik ini juga menjadi lumpuh. Dan tadi ketika adik ini datang ke lapangan dia digotong. Tetapi puji Tuhan ketika tadi Pak Yosafat menjamah tangan dari adik ini. Seketika itu juga adik ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik ini dapat berjalan. Jalan. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Bapak ini diantar oleh istrinya karena asam urat, darah tinggi, ginjal dan sebagainya itu menyebabkan beliau stroke dan lumpuh selama 10 tahun. Dia tidak bisa berdiri dari kursi roda ini, selalu dilayani oleh istrinya kemanapun istrinya melayani dia. Tapi puji Tuhan malam hari ini setelah meletakkan sapu tangan di kepalanya, Bapak berdoa Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Dia bisa berdiri dan bisa berjalan. Jalan. Bilurnya. Tangan angkat. Membawa kesembuhan. Asal percaya saja. Jalan. Oleh darah Yesus tertolong. Dan anak ini sekarang berumur 8 tahun Pak Yosafat. Ya. Dibawa oleh papanya. Sejak lahir anak ini tidak bisa berjalan. Lumpuh. Sudah coba untuk berjalan tetapi jatuh lagi karena kakinya tidak kuat. Tapi malam hari ini lewat penyembahan puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya dan sekarang dia bisa berjalan. Iya, coba berjalan. Bilurnya. Sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Senang deh ya, dia senang deh. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Pak Yosafat, ibu dan kedua bapak ini sudah selama 2 tahun menjadi lumpuh. Tidak Ya. bisa berjalan sama sekali. Berapa orang? 3 orang. 3 orang ibu ini. dan kedua bapak ini. 3 orang lumpuh. 3 orang lumpuh sudah Ya. selama 2 tahun. Puji Tuhan tadi ketika Pak Yosafat lewat, mereka bisa berjalan dan sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oh, jalan. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Bapak Yosafat, Bapak ini sudah 12 tahun lumpuh, tidak bisa berjalan. Tadi menurut kesaksian istrinya digotong ke sini. Ya. Dan puji Tuhan setelah penyembahan dan Bapak Yosafat berdoa, dia bisa berjalan. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Bilurnya. Ya.
Bapak Yosafat, ibu ini sudah 5 tahun lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan puji Tuhan malam hari ini lewat bayangan ibu ini bisa berjalan. Coba jalan, bilurnya. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Pak Yosafat, ibu ini 2 tahun yang lalu dia saksikan dia jatuh di kebun. Mengakibatkan kedua kakinya ini tidak bisa berfungsi lagi. Ibu ini menjadi lumpuh. Tapi puji Tuhan pada malam hari ini ketika Pak Yosafat meletakkan sapu tangan atas kepala ibu ini, kedua kakinya bisa berfungsi kembali. Dan dia sudah bisa berjalan, disembuhkan Tuhan Yesus. Jalan, bilurnya. Ya. Bilurnya. Puji Tuhan Pak Yosafat, pada malam hari ini ketika tadi Pak Yosafat menjamah tangan ibu ini. Selama 3 tahun mata sebelah kiri ibu ini yang tertutup. Sekarang sudah terbuka dan ibu ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Awalnya 3 tahun yang lalu ibu ini mengalami kecelakaan motor sehingga terjadi benturan yang hebat. Dan ibu ini dibawa lari ke rumah sakit dan muka sebelah kiri mata ini akhirnya dilakukan operasi kecil sehingga terjadi kesalahan penjahitan dari rumah sakit. Selama 3 tahun mata ibu ini tertutup, tidak lagi dapat terbuka. Dan ibu ini juga sempat saksikan bahwa dia sudah beberapa kali ke dokter dan mengkonsultasikan mengenai matanya dan dokter sudah memvonis bahwa mata sebelah kiri ibu ini tidak bisa lagi terbuka. Tetapi pada malam hari ini Tuhan Yesus sudah menyembuhkan ibu ini. Saudara melihat? Melihat? Sudah. Jadi 3 tahun tertutup. 3 tahun. 3 tahun, sama sekali tertutup. Tertutup. Tidak bisa melihat sama sekali. Tidak bisa. Ditutupin, tertutup begitu ya. Dan malam ini terbuka ya. Terbuka. Wow, Yesus yang bukakan, luar biasa ya. Amen. Terus melihat? Amin. Melihat ya. Iya, Tuhan yang sembuhkan ibu ya. Baik. Ya puji Tuhan, Pak Yosafat adik ini dia dibawa oleh orang tuanya. Dan orang tuanya sempat saksikan bahwa adik ini di mana dia berusia 17 tahun. Dan waktu adik ini masih kecil 8 bulan, mata sebelah kiri adik ini terkena dengan daun jagung, tertusuk dengan daun jagung. Sehingga mata sebelah kirinya ini menjadi buta. Tetapi puji Tuhan pada malam hari ini ketika adik ini meletakkan sapu tangan dan di atas kepalanya dan Pak Yosafat berdoa. Seketika itu juga matanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik ini dapat melihat. Mari. Jelas? Coba tutup yang ini. Jelas? Jelas. Buka. Jelas. Buka mata. Ya. Jelas? Jelas. Pakai baju apa? Warna, tahu warna? Baju warna 2. Apa? Oh, baju warna luar. Oh, udah ngerti. Lihat angka lihat Lihat jari saya. Lihat? Iya. Lihat ya? Iya. Iya, sudah melihat. Lihat orang? Iya. Iya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan Pak Yosafat, adik ini sejak lahir buta tidak bisa melihat sama sekali. Dan malam ini ketika Pak Yosafat mengajak untuk menyembah, puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan anak ini. Dia sudah bisa melihat dengan sempurna. Coba tes ya. Melihat? Melihat? Melihat orang? Banyak orang ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Coba Dan adik. puji Tuhan Pak Yosafat, adik ini juga sejak lahir
Kata mamanya dia tidak bisa melihat. Dan sudah diperiksa oleh dokter dan anak ini dinyatakan buta. Tidak bisa melihat sama sekali. Tetapi puji Tuhan malam hari ini waktu Pak Yosafat ajak menyembah. Tiba-tiba anak ini bisa melihat Tuhan Yesus sudah menyembuhkan anak ini. Melihat? Adik melihat? Melihat. Melihat ya. Dan lihat orang? Rame. Rame, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Iya. Puji Tuhan Pak Yosafat, kedua saudara ini mereka adik kakak. Yang satu ini dia sejak lahir mereka berdua itu buta. Ya. Yang ini sudah berumur 18 tahun, yang ini 19 tahun. Puji Tuhan pada malam hari tadi ketika menyembah Tuhan mereka bisa melihat dengan jelas. Dua-duanya buta? Buta. Dua-duanya buta, Ya. coba lihat. Melihat? Lihat? Bahasa apa? Patiromo? Patiromo ko? Yo. Yo, patiromo ko? Yo. Ramai orang bagaimana? Ramai orang? Maroko? Marwa? 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 Maroke? Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan Pak Yosafat, Bapak ini 2 tahun yang lalu karena kecelakaan dalam pekerjaan sehingga mata sebelah kanan Bapak ini kena besi dan menjadi buta. Saraf Bapak ini putus. Tapi puji Tuhan melalui sapu tangan yang sudah didoakan pada malam hari ini. Bapak ini dapat melihat dan dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Coba tes. Tes. Berapa? Oh, 2. 2. 2. Ini? 5. Iya. Iya, baik. Ya puji Tuhan Pak Yosafat, ibu ini dia sudah berusia 33 tahun sekarang dan dia terlahir dalam kondisi yang buta sejak dia lahir. Tetapi pada malam hari ini setelah ibu ini meletakkan sapu tangan di atas kepalanya dan Pak Yosafat berdoa, seketika itu juga ibu ini dapat melihat dan dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Senang ya. Ibu lihat. 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 Iya. Rame? Rame. Rame. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus ya. Iya, sudah lihat ya? Iya, baik. Kemudian Pak Yosafat anak ini dibawa oleh mamanya. Dia juga cacat sejak lahir, mata sebelah kanannya ini menjadi buta. Sekarang anak ini berumur 7 tahun. Nah ini matanya yang sebelah kanan ini menjadi buta, tidak bisa melihat sama sekali. Puji Tuhan malam hari ini ketika mamanya mengoleskan minyak di matanya dan di dahinya, anak ini mata sebelah kanan bisa melihat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan anak ini. Oh, terlalu luar biasa ya Tuhan ya. Melihat, coba tutup. Ya, coba lihat ini berapa? 1. Ini? 2. Lihat ada orang? Bisa lihat? Bisa. Rame? Rame. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan. Puji Tuhan Pak Yosafat, Bapak ini tadi ketika menyembah Tuhan, dia disembuhkan sudah selama 10 tahun dari matanya ini buta. Kemudian telinganya juga menjadi tuli, tidak bisa mendengar sama sekali. Puji Tuhan malam hari ini tadi waktu menyembah Tuhan, matanya dicelika oleh Tuhan Yesus dan telinganya bisa mendengar. Dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi 2 ya, buta disembuhkan, tuli juga disembuhkan. Yesus yang sembuhkan Bapak. Ya? Ya? Sudah melihat bagaimana bahasanya? Ita kah? Ita. Ita orang? Oh, Ita lah Pak. Oh, Ita. Iya. Ya. Apa? Ita. Ita. Ya, oke. Tuhan berkatin ya.
Wita. Ikam. Wita. Apa lagi satu? Ikam. Wita kah? Ikam. Wita. Ya. Oke. Puji Tuhan Pak Yosafat, selama 4 tahun akibat katarak yang berkepanjangan, kedua mata ibu ini menjadi buta. Tetapi pada malam hari ini setelah menjamah jubah daripada Pak Yosafat, seketika itu juga ibu ini melihat dan dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Melihat? Coba pegang tangan ini. Iya, sudah lihat ya. Senang ya. Yesus yang kasih lihat. Ya, Yesus yang celikkan ya. Bukan saya, bukan ya. Yesus ya. Ingat, siapa yang sembuhkan? Yesus. Yesus ya. Good. Ya puji Tuhan Pak Yosafat, ibu ini dia selama 3 tahun menderita penyakit kanker pada payudaranya. Tadi kondisi payudara ibu ini datang besar, membengkak dan terasa sangat sakit. Tapi ketika tadi Pak Yosafat lewat dan bayangan Pak Yosafat mengena ibu ini, tiba-tiba saja payudara sebelah kanan itu tiba-tiba menjadi pecah. Dan menjadi normal, setelah ditekan tidak sakit lagi, menjadi normal. Coba di ini lihat nih darahnya. Darahnya nih. Darahnya ya. Jadi waktu bayangan lewat, terus tiba-tiba darah keluar. Darah keluar dan pecah. Pecah terus tidak sakit lagi. Langsung tidak sakit. Tidak sakit. Oh, beri kemuliaan meriah untuk Tuhan. Oh. Jadi pecah ya? Iya, darah keluar sendiri Bapak. Darah keluar sendiri. Jadi sekarang tidak sakit lagi ya? Apa? Oh, darahnya banyak ya? Iya. Jadi keluar pecah ya? Iya, keluar. Iya, luar biasa Yesus ya. Woi, beri yang meriah untuk Yesus. Luar biasa. Pastor Yosafat, ibu ini sudah 20 tahun ada benjolan sebesar kepala tangan orang dewasa di leher sebelah kanan ibu ini. Puji Tuhan ketika Pastor Yosafat menjamah tangan ibu ini cek benjolannya sudah tidak ada lagi. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan ibu ini. Tadi di luar ini ya, besar? Iya. Ya, sebesar tangan tangan. Hilang ya? Hilang. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Yesus luar biasa ya. Iya. Puji Tuhan Pak Yosafat, adik ini sejak lahir timbul benjolan 12 di bagian leher kiri dan kanan. 12 biji? 12 biji benjolan, di kiri 6 dan di kanan 6. Orang tuanya? Ini mamanya dan mamanya sendiri yang saksikan waktu tadi adik menjamah ujung jumbai, mama sendiri saksikan benjolannya ini hilang. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan adik ini. Semuanya hilang. Iya, beri kemuliaan untuk Yesus. Hilang ya? Ya. Dan puji Tuhan Pak Yosafat, anak ini sejak lahir timbul benjolan 4 di bagian leher. Dan malam hari ini ketika mamanya menjamah ujung jumbai dan mamanya cek benjolannya tidak ada lagi. Tadinya 4 benjolan, sekarang tidak ada lagi. Tuhan Yesus sudah sembuhkan anak ini. Hilang. Hilang. Puji Tuhan Pak Yosafat, Bapak ini datang, dia punya benjolan sebesar pentolan bakso di bagian perutnya ini sebelah kanan. Katanya sudah selama 25 tahun. Malam hari ini ketika Bapak ini meletakkan sapu tangan di atas kepalanya, dia periksa, tiba-tiba benjolan itu hilang. Dan dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, luar biasa Tuhan Yesus ya. Bapak Yosafat, Bapak ini datang dengan benjolan di perut sebelah kanan sebesar telur ayam. Puji Tuhan, setelah dijamah oleh Bapak, malam hari ini Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Dia cek benjolannya sudah tidak ada. Kemudian adik ini datang dengan benjolan yang ada di pipi sebelah kiri. Tadi masih terlihat, tetapi puji Tuhan malam hari ini setelah dijamah oleh Bapak, maka benjolannya hilang. Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Kemudian ibu ini datang dari Alor. Ada benjolan di bawah pipi sebelah kiri sebesar bola pingpong. Setelah dijamah, malam hari ini benjolannya sudah hilang. Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Dan adik ini ada benjolan di sebelah kiri perutnya. Setelah dijamah, puji Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Bapak Yosafat adik ini tadi datang dengan benjolan sebesar telur ayam di leher ini. Setelah dia meletakkan sapu tangan di kepalanya dan Bapak Yosafat berdoa, dia cek ternyata benjolannya sudah tidak ada. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia.
Ibu ini selama 8 tahun timbul benjolan di bagian perutnya dan ibu ini sudah periksa ke dokter dan dokter itu katakan itu adalah tumor dan itu harus segera dioperasi. Tetapi ibu ini berkata dia punya iman bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan ibu ini. Dan waktu datang tadi di tempat ini ibu masih merasa kesakitan. Tetapi puji Tuhan lewat penyembahan malam hari ini Tuhan sudah menyembuhkan ibu ini. Benjolannya tidak ada lagi. Hilang ya? Hilang? Hilang ya. Pak Yosafat, adik ini sudah 6 tahun, di sekujur tubuhnya tuh tumbuh bisul-bisul kecil, benjolan-benjolan kecil dan itu warna merah. Dan itu sangat sakit katanya. Tapi puji Tuhan setelah mencamah tangannya tadi, adik ini sudah disembuhkan. Hilang? Semua benjolan-benjolannya hilang. Hilang? Hilang. Ada ini? Dan ini dari kelas 6, sekarang sudah kelas 3 SMP, di leher sebelah kanan ini ya. Sering tumbuh benjolan sebesar pentolan bakso, itu sekitar 3 di sekitar ya. leher ini. Hilang. Tadi setelah dicamah sekarang semuanya sudah hilang, Pak. Iya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya. Ya puji Tuhan Pak Yosafat, ketiga-tiganya mereka ini datang tadinya memiliki benjolan. Adik ini dia sejak lahir sekarang berusia 11 tahun. Tadinya memiliki benjolan sebesar pentolan bakso pada pusat adik ini. Dan adik ini dia selama 9 tahun memiliki benjolan pada kepalanya sebesar telur ayam. Dan ibu ini dia selama 8 tahun memiliki benjolan sebesar kepalan tangan pada payudara sebelah kanan. Tapi pada malam hari ini setelah Pak Yosafat berdoa buat mereka, benjolannya hilang dan mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, sembuh ya, hilang? Hilang, ya baik. Ya. Pak Yosafat, Bapak ini tadi datang dalam kondisi punya benjolan di bagian punggung, bagian belakangnya ini sebesar kepalan tangan, sudah selama 27 tahun. Malam hari ini ketika Bapak ini meletakkan sapu tangan di atas kepalanya, dia periksa, tiba-tiba benjolan itu hilang dan dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Iya, luar biasa. Hilang ya? Iya. Hilang. Ya Pak Yosafat, Bapak ini sudah berpuluh-puluh tahun dia penyakit kusta sampai dia lupa sudah berapa lama. Dan menurut kesaksian Bapak ini kalau saya ditikam pun pakai pisau saya tidak rasa. Tetapi puji Tuhan pada malam hari ini lewat bayangan Bapak ini sudah disembuhkan pada malam hari ini. Sudah terasa? Sudah rasa ya? Sebelum disembuhkan Yesus bagaimana? Enggak rasa ya? Kebas. Kalau dulu yang kena pertama, biar tikam juga tidak rasa, biar mau. Oh, waktu kena itu waktu kusta ditikam aja tidak rasa. Tidak rasa. Tidak rasa, mati rasa, kebas. Kebas ya. Sekarang sudah rasa semua. Sudah. Iya. Bapak sudah ditahirkan ya malam hari ini ya. Ini kustanya sudah puluh-puluh tahun, berpuluh-puluh tahun ya. Sudah sembuh ya. Iya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Pak Yosafat, ibu ini selama 38 tahun mengalami penyakit kusta di kakinya. Karena penyakit kusta itu ibu ini berjalannya tidak normal sehingga harus memakai tongkat sebagai alat bantu. Tetapi puji Tuhan, malam ini ketika Pak Yosafat ajak menyembah, ibu ini tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda. Dan ibu ini sudah disembuhkan oleh Tuhan, berjalannya sudah normal, tidak memakai tongkat lagi. Sebentar, sudah dites? Waktu itu mana kustanya? Yang sebelah mana? Itu sekarang dicubit sakit? Sakit ya? Waktu sebelum disembuhkan, bagaimana? Kalau tidak sakit ya? Iya. Jadi kusta kalau dia sakit di sebelah kanan, sebelah kaki, dicubit tidak sakit ya. Tapi setelah sembuh, dicubit sakit ya. Ya dia normal baik, Tuhan sudah tahirkan ya, luar biasa. Iya. Coba jalan, bilurnya.
Ibu ini sudah 10 tahun menderita kusta. Dan malam hari ini setelah penyembahan, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu ini. Kalau tadi dicubit tidak terasa sama sekali. Sekarang setelah sembuh, dicubit dia sakit. Kebas rasanya. ya, tadinya Tuhan Yesus kebas telah menyembuhkannya. ya. Sekarang cubit yang keras, Ya. keras. Sakit ya? Sakit. Coba. Sakit? Sakit. Sakit? Sakit. Ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya. Puji Tuhan Pak Yosafat, ibu ini dibawa oleh adiknya selama 18 tahun ibu ini menderita penyakit kusta. Bahkan seluruh tangannya itu menjadi kusta dan tangan sebelah kanannya ini tidak lagi dapat secara normal. Terus menerus menjadi kaku. Tetapi puji Tuhan pada malam hari ini ketika ibu ini meletakkan sapu tangan yang sudah didoakan di atas kepalanya. Ibu ini kustanya ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Coba dulu mana yang kena kusta? Dua-dua. Coba dicubit kenceng-kenceng. Sakit nggak? Coba kasih. Sakit? Sakit. Sakit? Sakit. Sakit? Sakit. Saya juga rasa sakit. Pencet kenceng. Sakit ya? Sakit. Sudah sembuh? Sudah. Amin. Sudah sembuh ya. Kalau kusta itu sebelum disembuhkan tidak sakit toh? Iya. Kebas ya? Iya. Jadi mati rasa ya? Iya. Setelah disembuhkan sel-selnya balik kembali. Sakit. Kemudian dia punya bakteri virus itu sudah mati. Sakit jadi ya? Sakit. Ya, gampang tesnya. Ya. Ya Pak Pendeta, Bapak ini selama 11 tahun Ya. seluruh badannya kusta dan bukan hanya penyakit kusta saja tetapi asam urat juga. Bahkan saraf pada tangannya itu tidak normal. Ya. Bentuk posisi tangannya tadi datang tidak normal dan saraf-saraf dan urat-urat yang ada pada tangannya ini berwarna hitam. Tetapi puji Tuhan setelah tadi Pak Pendeta meletakkan sapu tangan yang sudah didoakan, Bapak ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Senang ya? Senang ya? Mana yang tidak terasa tadi mana? Seluruh badan. Sekarang saya cubit, sakit nggak? Sakit. Sakit nggak? Sakit. Hah? Sakit. Aduh sakit. Dan Bapak ini memberikan kesaksian Pak Pendeta bahwa pada hari Sabtu ini dia akan menjadi badan pengurus untuk penyuluhan penyakit kusta dan dia akan menjadi ketua. Sebelum dia menjadi ketua, dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada malam hari ini. Luar biasa ya. Iya. Adik ini sudah 2 tahun mengalami kusta, penyakit kusta. Dan malam hari ini diantar oleh papanya, silakan. Diantar oleh papanya dan papa saksikan setelah dia meletakkan sapu tangan di kepala dan papa berdoa, Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Kalau tadi dicubit tidak sakit, setelah sembuh sekarang dicubit sakit. Menurut kesaksiannya. Sekarang sakit? Sekarang dicubit sakit? Sakit. Tadi tidak sakit kalau belum sembuh ya? Iya. Baik. Pak Yosafat, Bapak ini sudah selama 20 tahun dia menderita sakit kusta. Jadi seluruh badannya ini mati rasa. Kemudian Bapak ini saksikan tadi ketika Pak Yosafat lewat, dia cerita, dia ceritakan ke saya tadi, dia periksa kembali kustanya sudah ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Sudah rasa ya? Sudah rasa ya? Sudah. Sudah merasa. ya? Sudah rasa ya? Sebelum disembuhkan kebas? Kabas. Kabas ya? Karam gitu. Tidak rasa ya kalau dicubit ya? Sekarang rasa? Rasa. Rasa ya? Ya, sudah disembuhkan. Haleluya. Pak Yosafat sudah selama 2 tahun anak ini dia kusta. Di mana bagian kedua kakinya ini mati rasa. Tapi puji Tuhan tadi ketika Pak Yosafat menjamah tangan dari anak ini, dia rasakan ada panas di bagian kedua kakinya dan kayaknya ada yang keluar di bagian kakinya dan tiba-tiba kustanya dia ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Sudah dites ya? Sudah. Sebelum disembuhkan kebas ya? Mati Ya. rasa. Mati rasa ya? Sekarang tidak, dicubit sudah. Coba dicubit yang kenceng. Sakit? Sakit ya? Iya, sudah sembuh ya. Baik. Pak Pendeta, Bapak ini sudah 7 tahun dia kusta. Ya. Tapi malam hari sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sudah rasa Bapak? Sudah rasa? Sudah rasa. Tadinya rasa nggak? Tidak. Tidak. Tadinya kalau ditarik sakit? Tidak. Tidak. Sekarang sakit nggak? Sakit. Coba tarik. Sakit. Oh, beri kemuliaan untuk Tuhan.
Ini kekasih ini 1 tahun gila. Dan malam hari ini setelah didoakan sudah sembuh. Sudah sadar. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah sembuhkan saya di tempat ini. Saya bersaksi untuk gila saya ini 1 tahun tidak bisa sembuhkan oleh apapun. Kecuali dengan doa. Nah, ini yang Tuhan Yesus sekali lagi. Tuhan Yesus yang sembuhkan saya dan darah Yesus berkuasa di tempat. Bapak sudah kemana-mana berobat? Tidak sembuh? Saya ini orang tidak dekat. Karena mereka takut saya ini gila yang tidak bisa diampuni. Koi saja saya bisa menghancurkan. Orkol kaki tangan dengan rantai kapal punya. Toh begitu. Koi saya hancurkan. Saya itu luar biasa. Toh begitu yang malam ini kesaksian Tuhan Yesus ini luar biasa. Tuhan Yesus yang luar biasa. Kesaksian ibu ini begini, selama 13 tahun dia gila berat, dia lupa namanya. Tapi malam ini setelah didoakan dia baru tahu kalau namanya Agustina. Puji Tuhan. Hokanam sekap, Hokanam sekap. Hokanam sekap. Agus. Oh, Agustina Olbat. Tadi dia tidak tahu nama dia? Lupa? Iya, lupa. Dulu nama apa? Miriam Belina? Makpules Tuhan Yesus. Wah, luar biasa Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ibu ini dia selama 28 tahun gangguan jiwa dibawa oleh suaminya, tapi pada malam hari ini setelah dioleskan minyak yang sudah didoakan, ibu ini dia sadar dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, sudah sadar ya? Sudah sadar, Pak. Baik, Yesus yang pulihkan ya. Pak Yosafat, ibu ini dia sekarang berumur 41 tahun, dari SD katanya dia menjadi gila. Tidak ingat namanya, tidak ingat tempat tinggalnya, suka ketawa-ketawa sendiri. Tapi puji Tuhan malam hari ini dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui bayangan. Sudah sembuh loh? Sudah. Nama siapa? Alfrida Mongan. Dari mana? Dari Dende. Dende. Ya. Pakai apa kemari? Naik apa? Mobil. Mobil. Ya. Mobil ya? Ya. Sekarang sudah sadar ya? Sudah. Dulu naik mobil bilang naik pesawat. Aduh. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan Pak Yosafat. Adik ini dibawa oleh ibunya dan adik ini sekarang berusia 26 tahun. Dan ibunya katakan bahwa sejak usia 16 tahun tiba-tiba saja anaknya menjadi gila. Sampai saat ini 26 tahun, jadi selama 10 tahun anak ini dia menjadi gila dan tidak mengenal ibunya. Tapi puji Tuhan pada malam hari ini setelah tadi diletakkan sapu tangan atas kepalanya dan Pak Yosafat berdoa, seketika itu juga dia sadar dia sudah sembuh dan dia sudah mengenal kembali ibunya. Ya, sudah kenal? Siapa? Ibu. Ibu, ya. Ibu sudah tahu ya, sudah sadar ya? Sadar ya? Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudari ini dibawa oleh mamanya, dia sudah selama 3 tahun dia menderita gila. Dan ibu ini katakan kalau dia kumat, dia langsung berontak dan lari. Dan puji Tuhan tadi ketika Pak Yosafat lewat mengenai bayangan, dia sempat pingsan tadi, dia berdiri di luar ring sana. Dia sempat jatuh tadi, dia kena di bagian sana, jatuh. Dan kemudian dia mulai duduk lemas, tapi ketika tadi diberitahu oleh Pak Yosafat untuk meletakkan sapu tangan di atas kepala, seketika itu juga dia boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tadinya dia tidak mengingat namanya, tapi puji Tuhan pada malam hari ini dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mirip ya? Namanya siapa? Erlin. Erlin. Tinggal di mana tahu? Di Mengili. Benar ya? Benar. Ya, Tuhan sudah sembuhkan ya. Puji Tuhan Pak Yosafat, Bapak ini dia sebagai TKI di Malaysia tahun 2004 dia balik kembali ke Indonesia. Dan menurut kesaksian daripada kakaknya bahwa setelah dia balik ke Indonesia, dia seperti orang tidak sadar.
ada gangguan jiwa seperti orang yang tidak sadarkan diri. Tetapi sampai pada saat dia datang di lapangan juga. Tapi pada saat tadi Pak Yosafat menjamah tangan daripada Bapak ini, tiba-tiba saja dia sadar dan dia sudah mengenal kembali keluarganya. Dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tadinya tidak mengenal. Tidak mengenal. Tadinya tidak mengenal. Ya, sekarang bingung begitu ya sudah. Sekarang ya, sudah. Ya, dia sudah mengerti. Namanya siapa? Nama saya tidak asing lagi, Yohanes Molo, asal dari Numpuni. Ya, ini ibunya, mamanya, kakaknya. Kakaknya, iya. Sudah sadar ya? Haleluya. Ya. Ya. Ya Pak Yosafat, adik ini dia berusia 11 tahun dan ayahnya tadi sempat saksikan bahwa ketika anaknya ini berusia 2 bulan sakit panas step sehingga mempengaruhi pertumbuhan anak ini sampai di usia 11 tahun kadangkala anak ini seperti tidak waras dan dia tidak bisa tenang dan dia pasti akan lari terus menggigit tangannya. Dan ketika tadi anak ini menjamah ujung jumbai daripada Pak Yosafat, bapaknya saksikan tiba-tiba saja anak ini menjadi kaget, seakan-akan dia sadar. Dan pada malam hari ini dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sadar ya? Iya, baik. Pak Pendeta, ibu ini sudah 3 tahun, dia gila. Ya. Tapi malam hari didoakan disembuhkan Tuhan Yesus. Coba. Ibu sudah sadar? Sudah. Sudah. Haleluya. Namanya siapa? Marice. Keren kali. Marice. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya puji Tuhan Pak Yosafat, ibu ini dibawa oleh anaknya dan anaknya saksikan bahwa selama 2 tahun ibunya ini menjadi gila. Tidak mengenal siapa-siapa. Tetapi puji Tuhan melalui penyembahan pada malam hari ini, ibunya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sudah sadar ya? Ya, ini siapa? Anaknya, ibunya. Oh ini ibu, oh iya. Sudah sadar ya? Senyum. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa, Tuhan berkatin. Ya. Puji Tuhan Pak Yosafat, ibu ini selama 3 tahun dia menjadi gila dan dia sama sekali tidak mengenal orang karena masalah yang dia hadapi. Dan ibu ini dia dibawa oleh tantenya, tetapi pada malam hari ini lewat penyembahan, ibu ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang sadar? Sudah sadar ya? Namanya siapa? Agustina Ramela. Tinggal di mana? Tinggal dengan tante di Harapan. Usianya berapa? 33 tahun. Iya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya. Pak Pendeta, 2 orang saudari ini yang satu ini 5 tahun, 7 tahun. Dia gila, tidak ingat. Ya. Namanya tidak ingat, sudah pernah ke rumah sakit, sudah pernah sempat diikat katanya, suka nyanyi-nyanyi sendiri, sempat minta maaf telanjang katanya. Puji Tuhan sudah disembuhkan Tuhan dan ternyata tadi ketemu mereka temenan waktu SMP. Satu orang ini dia sudah 2 bulan ini hilang ingatan. Tapi tadi waktu ketemu mereka saling ingat, saling kenal. Disembuhkan Tuhan Yesus malam hari ini. Haleluya. Ini jangan-jangan rebutan cowok ini. Jadi begini ya. Tidak kan? Jadi dulu sampai telanjang. Jalan-jalan begitu. Sudah keliling-keliling. Sekarang jangan lagi ya. Sudah sembuh ya. Ini ingat namanya siapa? Angelinka. Angelinka. Kamu nama siapa? Minopanti. Minopanti. Tinggal di mana? Pangeran Samudra. Apa? Tinggal di Jalan Pangeran Samudra. Oh, Pangeran Samudra. Oh iya. Umur berapa? 23. 23, masih muda. Jadi temenan dulu, SD, SMP. Sekarang gandeng tangan lagi. Teman akrab. Dari kecil. Oh, teman dari kecil. Baru ingat setelah di sini ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.